Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Paralel 1 ingin mempresentasikan terkait pengembangan koperasi dan UMKM. Saya Putri Beliana Aristi, NIM H1419024 bersama teman saya. Yang pertama ada Muhammad Riza H1499022, yang kedua dan Nilam Cahyani H1499023 dan Putri Sintia Devi H1499025. Pertama, di sini ada latar belakang dari topik ini, yaitu peran serta kebijakan pemerintah dalam menunjang keberhasilan koperasi dan UMKM sangat diperlukan. Pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UMKM, membuat arahan kebijakan dan program pengembangan KUMKM menuju KUMKM 2020-2024. Terdapat beberapa permasalahan juga yang muncul dan pastinya ada di dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan. Sehingga di sini penulis tertarik untuk mencari peran kebijakan serta permasalahan yang muncul atas kebijakan yang dibuat pemerintah untuk pengembangan KUMKM menuju KUMKM 2020-2024. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, mengenali peran pemerintah dalam upaya pengembangan koperasi dan UMKM. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi koperasi dan UMKM. Yang ketiga, mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam upaya pengembangan koperasi dan UMKM. Baik, selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, peran pemerintah dalam pengembangan koperasi yaitu yang pertama, memberikan bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi. Yang kedua, melakukan pengawasan termasuk memberikan perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Dan yang ketiga, memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan serta pengembangan jaringan usaha dan kerjasama. Next. Baik, selanjutnya peran pemerintah dalam pengembangan UMKM, yaitu yang pertama dengan adanya pembinaan. Pembinaan UKM. Tujuan diadakannya pembinaan UKM yaitu yang pertama meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar. Yang kedua meningkatkan akses terhadap sumber-sumber modal dan memperkuat struktur modal. Yang ketiga meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen. Dan yang terakhir meningkatkan akses dan penguasaan teknologi. Next. Yang kedua, pembinaan kewirausahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, memasyarakatkan dan memudayakan kewirausahaan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. Yang ketiga, membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi usaha kecil. Dan yang terakhir, menyediakan tenaga penyuluh dan konsultasi usaha kecil menengah. Next. Selanjutnya, juga peran pemerintah dalam pengembangan UMKM sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM itu sendiri. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, yaitu misalnya dengan memberikan pelatihan ataupun penyuluhan terkait dengan pengembangan UMKM. Dalam konteks fasilitasi, pemerintah dapat berupa yang pertama memberikan sesuatu yang baik berupa uang ataupun subsidi barang dan jasa. Yang kedua, pemerintah yang apatis ataupun tidak mau tahu terhadap perkembangan UMKM. Yang ketiga, ada juga pemerintah yang netral, yaitu pemerintah yang memperlakukan UMKM sama dengan badan usaha lainnya. Dan yang terakhir, ada juga pemerintah yang simpati dengan melakukan pembinaan ataupun dorongan motivasi perlindungan terhadap UMKM. Next.
Yang kedua, kemitraan usaha. Kemitraan usaha menjamin kemandirian yang bermitra. Karena kemitraan usaha bukan proses akuisisi, kemitraan usaha berlandaskan tanggung jawab moral dan etika bisnis sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kemitraan juga harus dilaksanakan dalam rangka berpikir kemandirian dalam pembangunan ekonomi. Kemudian yang terakhir, pemerintah juga berperan dalam hal permodalan UKM. Upaya-upaya yang dilakukan antara pemerintah kepada masyarakat untuk mempermudah proses jalannya permodalan adalah dengan mempertemukannya UKM dengan para pemilik dana, memberikan pelatihan pembukuan, dan penyusunan studi kelayakan usaha atau proposal pengajuan dana. Dalam setiap kegiatan ekonomi pasti ada permasalahan. Berikut permasalahan yang menghambat pertumbuhan koperasi di Indonesia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aceh Partadireja, faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan koperasi di Indonesia adalah rendahnya tingkat kecerdasan rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemerataan tingkat pendidikan. Kemudian yang kedua, menurut Baharudin, faktor penghambat dalam pembangunan koperasi adalah kurangnya dedikasi pengurus terhadap kelangsungan hidup koperasi. Ini berarti bahwa kepribadian dan mental pengurus, pengawas, manajer belum berjiwa koperasi, sehingga harus diperbaiki lagi. Permasalahan koperasi secara umum yang pertama, koperasi saat ini kurang diminati. Kenapa? Karena masyarakat sekarang itu berasumsi bahwa berkembangnya koperasi itu gagal. Dalam artian kegagalan koperasi yang pada waktu lalu tanpa pertanggungjawaban bakal merembet ke waktu yang akan datang. Jadi itu tentang asumsi masyarakat saja. Kemudian yang kedua, kurangnya SDM. Yang seperti yang kita tahu bahwa biasanya pengurus koperasi itu banyak yang merangkap jabatan, misalnya ketua RT jadi pengurus koperasi. Terus juga banyak yang pengurus koperasi yang sudah lanjut usia. Nah, solusinya kita bisa sebagai pemuda, kita harus bisa belajar gimana caranya mengurus koperasi. Kemudian yang ketiga, keterbatasan modal. Nah, keterbatasan modal ini ada dua peran penting, yaitu yang pertama pemerintah dan masyarakat itu tersendiri. Yang pertama pemerintah itu punya modal yang cukup besar yang dapat memberikan modal kepada koperasi. Nah, yang kedua itu peran masyarakat. Nah, masyarakat juga bisa menyimpan uangnya sehingga koperasi dapat bertahan dan berkembang. Yang keempat, pesaing. Seperti yang kita tahu, pesaing dalam dunia perekonomian itu sangatlah wajar. Nah, yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita mempelajari strategi-strategi ke depan agar koperasi ini tetap berjalan dan tidak bangkrut. Kemudian ada budaya. Nah, budaya dari bangsa Indonesia ini yang jauh dari harapan sangat menyulitkan bagi berjalannya koperasi. Kenapa? Karena dalam dunia perkoperasian itu harus dituntut kedisiplinan yang tinggi agar tidak berantakan. Kemudian teknologi dalam koperasi dalam hal pembukuan, keuangan, administrasi, dan pada bidang-bidang lainnya sangat kurang. Nah, hal ini yang harus pemerintah berikan kepada masyarakat agar bidang teknologi ini diperhatikan, seperti pemberian penyuluhan atau pelatihan bagi pengurus-pengurus koperasi. Next. Berikut adalah permasalahan yang umumnya dihadapi dalam pengembangan UMKM, yaitu meliputi permasalahan yang ditimbulkan akibat faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internalnya sendiri ada 3 permasalahan, yaitu modal, sumber daya manusia dan manajemen, serta teknologi. Modal. Kurangnya modal merupakan faktor utama dalam pengembangan UMKM.
Namun, seperti yang kita ketahui, UMKM merupakan badan usaha perorangan atau perusahaan tertutup di mana dalam permodalan hanya mengandalkan pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sehingga UMKM seringkali mengalami permasalahan yaitu kurangnya permodalan. Nah, untuk melakukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya sulit dilakukan karena persyaratan yang sulit dipenuhi oleh UMKM. Lalu selanjutnya ada sumber daya manusia dan manajemen. Keterbatasan sumber daya manusia dalam usaha mikro ataupun kecil, baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan, sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Nah, selain itu, adopsi dari teknologi sulit dilakukan karena ketidaktahuan atau rendahnya pendidikan dari sumber daya manusia tersebut, sehingga tidak membantu dalam proses produksi. Selanjutnya ada teknologi. Sebagian besar UMKM masih dihadapkan pada kendala dalam informasi yang terbatas dan akses ke sumber teknologi, sehingga menimbulkan jaringan usaha yang sangat terbatas dan mempunyai kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Selanjutnya, permasalahan yang timbul akibat faktor eksternal. Yang pertama, iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Meskipun pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan untuk menyempurnakan pengembangan UMKM, namun ternyata tidak membuat persaingan menjadi kondusif karena masih terjadi persaingan yang kurang sehat antara pengusaha kecil dan pengusaha besar, di mana seharusnya pengusaha besar ini dapat menggandeng pengusaha kecil untuk maju, namun realitanya banyak sekali pengusaha besar yang masih enggan untuk bekerja sama dengan pengusaha kecil. Selanjutnya, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMKM tidak cepat berkembang sehingga tidak membantu produktivitas yang lebih baik. Selanjutnya, implikasi otonomi daerah. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku-pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Apabila kondisi ini tidak segera diberantas atau dicari jalan keluar, maka akan orang-orang ini akan kehilangan minat untuk menjadi pelaku UMKM. Terlebih untuk pelaku UMKM dari daerah luar juga akan enggan membuka usaha di daerah tersebut. Selanjutnya, implikasi perdagangan bebas. Seperti yang kita ketahui, AFTA sudah terjadi sejak 2003, begitupun dengan APEC sejak 2020. Mau tidak mau UMKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dan memenuhi standar. Seperti itu. Jadi, pelaku UMKM harus mempersiapkan diri agar dapat bersaing secara bebas karena pesaing kita pun semakin besar. Kalau kita tidak memajukan kualitas usaha kita, maka kita akan tertinggal dan bahkan gulung tikar. Selanjutnya terbatasnya akses pasar. Mama. Selanjutnya terbatasnya akses pasar. Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk diam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Terbatasnya akses pasar. Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Karena kita tidak mempunyai akses untuk menjual produk kita di pasar tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM membuat suatu arahan kebijakan dan program pengembangan KUMKM menuju KUMKM
2020-2024 dan terdapat beberapa kebijakan dan program, yaitu yang pertama ada reformasi koperasi. Terdapat 3 hal, ada yang merupakan pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data dan pembekuan atau pembubaran koperasi reorientasi. Yang kedua, ada reorientasi dengan merubah paradigma dari pendekatan kuantitas menuju kualitas, yaitu dengan membangun koperasi berbasis IT. Yang ketiga, ada pengembangan. Pengembangan yang bertahap dan teratur dengan mengkaji regulasi yang menghambat berkembangnya koperasi dan fokus pada akses pembiayaan serta kepada koperasi sektor real. Next. Yang kedua ada penurunan suku bunga KUR. Jadi suku bunga KUR itu turun sejak tahun 2014 sebesar 22% menjadi 12% di tahun 2015. Pada tahun 2017 terus menurun menjadi 9%, serta pada tahun 2018 turun kembali menjadi 7%. Pemberian bunga rendah ini diharapkan dapat menggerakkan sektor real dan meningkatkan kinerja dari koperasi maupun UMKM. Yang ketiga ada penurunan tarif pajak UMKM dan koperasi. Tahun 2018, tarif PPH atau pajak penghasilan final UMKM turun dari 1% menjadi 0,5% bagi UMKM termasuk koperasi yang memiliki omset atau peredaran bruto maksimal sebesar 4,8 miliar per tahun. Tujuan penurunan pajak UMKM ini yaitu untuk meringankan biaya agar para pelaku usaha UMKM tumbuh dan dapat meloncat jadi usaha kecil menjadi menengah, dan menengah menjadi besar. Next. Yang keempat, ada meningkatkan daya saing UMKM melalui kewirausahaan. Tingkat rasio kewirausahaan pada tahun 2014 yaitu 1,65. Lalu di tahun 2017 meningkat menjadi 3,1% dan pada tahun 2018 diproyeksikan meningkat lebih dari 5%. Pengembangan kewirausahaan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yaitu dengan layanan konsultasi dan pendampingan teknis, akselerasi dan komersialisasi dengan penyelenggaraan pelatihan. Dan terakhir, modernisasi koperasi dengan mengembangkan digitalisasi pelayanan koperasi. Yang kelima ada kontribusi koperasi terhadap PDB nasional. Jadi di sini reformasi total koperasi telah berhasil meningkatkan PDB koperasi terhadap PDB nasional. PDB koperasi pada sampai tahun 2014 itu sebesar 1,7%. Kemudian meningkat menjadi 3,99% tahun 2016 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 5,1%. Yang terakhir ada munculnya koperasi skala besar. Yang pertama ada koperasi penyalur KUR, contohnya itu Kospin Jasa. Kospin Jasa itu merupakan satu-satunya koperasi penyalur KUR pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 jumlah koperasi penyalur KUR bertambah. Yang kedua ada koperasi masuk ke bursa efek. Contohnya itu PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk yang merupakan anak usaha dari Kospin Jasa yang berhasil masuk ke bursa efek pada tahun 2017. Yang ketiga ada koperasi berskala dunia. Pada tahun 2016 terdapat database ODS yang membuat urutan koperasi yang masuk ke skala dunia. Dan yang teratas adalah Koperasi Telekomunikasi Seluler atau KISEL DKI Jakarta yang memiliki aset hingga 1 miliar dengan omset hampir 5 miliar dan jenis koperasi yaitu koperasi konsumen. Terakhir, koperasi berbasis digital. Contohnya itu ada Kospin Sinar Marak Santoso atau SMS. Kospin SMS ini sudah menerapkan koperasi berbasis digital dengan SMS mobile yang memudahkan anggota untuk melakukan pengecekan saldo dan keuntungan anggota. Next. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi berikut adalah yang pertama, yaitu peranan pemerintah dalam gerakan koperasi, yaitu penyuluhan, pendidikan, ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi. Yang kedua, peran pemerintah dalam pengembangan UMKM. 1. Pembinaan, yaitu pembinaan UKM itu tersendiri, dan pembinaan kewirausahaannya.
Yang kedua, yang B, pengembangan UKM, yaitu dengan menjadi fasilitator, kemitrausaha, dan permodalan UKM. Kesimpulan yang ketiga, yaitu secara global, permasalahan koperasi yang menyebabkan koperasi itu sulit berkembang. Koperasi saat ini kurang diminati, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan modal, pesaing, masalah budaya, dan teknologi. Begitupun permasalahan dalam UMKM. Kemudian kesimpulan yang kelima, Kementerian Koperasi dan UKM membuat suatu arah kebijakan dan program pengembangan KUMKM menuju KUMKM 2020 sampai 2024. Di antaranya reformasi koperasi, penurunan suku bunga KUR, penurunan tarif pajak UMKM dan koperasi, meningkatkan daya saing UMKM melalui kewirausahaan, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional, dan munculnya koperasi skala besar. Nah, saran dari kami adalah kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif lagi. Dan pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan koperasi dan UMKM, di samping mengembangkan kemitrausahaan yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil. Jika tidak, UKM di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.